Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan laporan kemajuan hasil penelitian dengan judul Konsistensi Identitas Visual Universitas Negeri Padang dengan ketua saya sendiri Fauzan Aulia SDS MSN dan anggota Bapak Hendra Afriwan SSN MSN dan Ibu Dini Faisal SDS MDS. Lanjut ke latar belakang masalah. Adapun masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah berawal dari temuan beberapa bentuk logo Universitas Negeri Padang dan penerapannya yang tidak konsisten pada berbagai media di lingkungan kampus UNP. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan mengungkap fakta tentang konsistensi logo UNP dan solusi pemecahan masalahnya. Hasil temuan beberapa ragam logo menjadi urgensi penelitian yang merujuk pada fungsi logo sebagai sebuah identitas. Logo merupakan salah satu wujud fisik sebagai penanda. Logo digunakan sebagai alat komunikasi yang membentuk identitas dari suatu perusahaan, lembaga, maupun sebuah produk. Dapat dipahami bahwa logo merupakan wujud fisik dari sebuah brand. Jadi sebuah brand dari segi wujudnya itu ada yang bersifat fisik dan ada juga yang bersifat non fisik. Yang bersifat fisik salah satu contohnya yaitu logo, warna, tipografi, dan bentuk aset grafis lainnya. Sedangkan bentuk wujud non fisik itu bisa berupa reputasi, bisa juga berupa kesan, value, atau penilaian publik terhadap sebuah brand. Kembali kepada permasalahan konsistensi logo UNP. Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama, melacak ragam logo Universitas Negeri Padang yang muncul dalam pengaplikasiannya pada berbagai media. Lalu, tahapan selanjutnya mengukur tingkat pemahaman sivitas akademika UNP tentang logo UNP. Ini mencakup apakah dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan. Langkah selanjutnya, merancang guideline logo Universitas Negeri Padang sebagai solusi permasalahan dalam acuan standar penerapan logo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah R&D atau Research and Development. Dalam tahapan potensi dan masalah, hal ini sudah jelas tergambar dari awal bahwa terjadi permasalahan tentang konsistensi penerapan logo di lingkungan kampus UNP. Lalu tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan informasi terkait konsistensi logo UNP. Informasi dapat berupa informasi secara verbal maupun visual tentang bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Tahapan selanjutnya yaitu desain sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi. Lalu dilanjutkan dengan validasi desain dengan validator, lalu revisi desain, dan uji coba produk. Nah, di sini produk yang akan dihasilkan dari penelitian ini berupa buklet yang berisi tentang standar manual guideline penggunaan logo UNP. Selain aturan penggunaan logo UNP, di dalam buklet ini juga dimuat tentang aturan logo UNP berdasarkan statuta UNP. Dalam aturan statuta UNP telah ditetapkan bagaimana ketentuan warna, makna-makna, dan ketetapan bentuk dari logo tersebut. Jadi diharapkan melalui buklet atau standar manual guideline ini, kedepannya sivitas akademika lebih memahami bagaimana wujud atau bentuk visual dari logo UNP ini.
Berikut ini adalah wujud visual atau bentuk logo yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang. Jadi di sini dalam aturan ini sudah ditetapkan bagaimana wujud visual dari logo Universitas Negeri Padang. Fakta di lapangan, banyak muncul bentuk-bentuk logo yang serupa tapi tidak sama dengan logo yang ditetapkan pada Statuta UNP. Hal inilah yang menjadi titik permasalahan dalam penelitian ini. Penelusuran dilakukan melalui internet maupun penelusuran secara langsung ke lingkungan kampus UNP yang tersebar di beberapa tempat. Berikut ini kita bisa mengamati perbedaan yang muncul atau ragam logo UNP yang muncul jika kita gunakan Google dengan klik kata kuncinya logo UNP. Ini nanti akan muncul seperti ini. Jika kita amati ada perbedaan yang muncul seperti warna, penggunaan font, dan juga proporsinya. Mungkin lebih detail kita bisa mengamati seperti ini. Ini logo tersebut setelah saya download. Ini jumlahnya mungkin lebih dari 10, ya lebih kurang. Nah, di sini kita bisa melihat proporsinya yang berubah-ubah atau berbeda satu sama lain. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah kita melihat logo pada Statuta UNP tersebut dan kita melihat logo yang muncul ketika kita searching di Google, terdapat perbedaan atau ya tidak sama dengan yang di Statuta. Ini mengindikasikan bahwa ada yang tracing ulang atau merancang ulang logo UNP tersebut. Dan ini juga muncul di penerapannya di berbagai media di lingkungan kampus UNP. Nah, berikut ini bukti yang kami kumpulkan di lapangan bahwa penerapannya pun di lingkungan kampus UNP juga tidak sama atau tidak merujuk pada Statuta UNP. Nah, jadi tadi sudah jelas terlihat bagaimana visualisasi yang dimunculkan dalam aturan Statuta UNP, bagaimana bentuk logo UNP. Tapi penerapannya di lapangan yang kami dapatkan ini tidaklah sama, artinya berbeda. Misalkan di sini kami mengambil sampel. Ini ada yang di depan rektorat, lalu ada di laboratorium di jurusan sipil atau di laboratorium gambar kalau nggak salah, lalu juga di jurusan di plang nama jurusan dan yang berada di Fakultas Bahasa dan Seni dan juga di tempat-tempat lainnya. Dan masih banyak bukti secara visual yang telah kami kumpulkan bagaimana penerapan logo UNP ini tidak konsisten atau tidak merujuk pada Statuta UNP yang telah ditetapkan. Berdasarkan temuan ini, baik itu temuan dari internet maupun di lapangan langsung di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang, kami juga mencoba mengukur tingkat pemahaman sivitas akademika UNP tentang logo UNP sendiri. Nah, kami mencoba menyebar kuesioner yang berisi tentang pertanyaan bagaimana bentuk logo UNP yang benar. Nah, dalam kuesioner ini kami mengambil 5 sampel logo yang ditampilkan dalam kuesioner tersebut, yang mana salah satu logo yang dimunculkan merupakan logo yang sesuai dengan
statuta UNP. Nah, hasilnya adalah dari 5 opsi logo yang dimunculkan, ada persentase jawaban yang cenderung ke opsi nomor 3. Opsi nomor 3 ini merupakan logo yang sesuai dengan statuta UNP, dan ini jumlah persentasenya 42%. Sementara kecenderungan kepada opsi nomor 2 yaitu 35%, ya, merupakan logo yang tidak sesuai dengan statuta UNP. Persentase jawaban dari kuesioner tersebut mengindikasikan persepsi sivitas akademika tentang logo UNP tidak sama. Jadi terlihat ada keraguan mana logo Universitas Negeri Padang ini yang benar. Hal ini memberi penguatan terhadap alasan pentingnya dilakukan kembali sosialisasi dan pemahaman tentang logo UNP yang ditetapkan dalam statuta UNP, serta bagaimana mengawasi pengaplikasian atau penggunaan logo UNP di berbagai media pada lingkungan kampus UNP. Penyebab terjadinya permasalahan ini, peneliti di sini mencoba mengambil kesimpulan bahwa penyebab pertama itu bahwa aturan logo yang telah ditetapkan dalam statuta UNP kurang dipahami dan tersosialisasi dengan baik di lingkungan sivitas akademika. Penyebab kedua yaitu aturan logo UNP yang telah ditetapkan dalam statuta tidak begitu detail menjelaskan bagaimana bentuk logo seperti penggunaan font itu tidak ditemukan di dalam statuta. Apa jenis font yang digunakan itu tidak disebutkan di situ. Lalu bagaimana pengaturan proporsinya juga tidak dijelaskan di dalam statuta, dan bagaimana aturan penerapan juga tidak terdapat dalam statuta. Lalu penyebab yang ketiga, tidak tersedianya tempat untuk mengunduh atau mendownload logo yang sesuai dengan statuta UNP tersebut. Lalu yang ketiga, tidak tersedianya tempat khusus untuk mengunduh logo yang sesuai dengan ketetapan statuta pada website atau media lainnya. Dan penyebab yang keempat, tidak adanya pengawasan pihak terkait tentang penerapan logo Universitas Negeri Padang. Lalu, solusi yang ditawarkan dari permasalahan yang terjadi ini, yang pertama yaitu melalui perancangan standar manual guideline sebagai solusi permasalahan, di mana dalam standar manual guideline itu berisi tentang aturan tertulis tentang ketetapan logo menurut statuta UNP, mengenai bentuk, makna, dan warna logo. Lalu yang kedua, mencoba memperbaiki atau menetapkan bentuk pola yang merujuk pada logo yang ditetapkan dalam statuta. Hal ini tidak merubah bentuk logo, melainkan menyempurnakan dan membakukan bentuk logo agar lebih simetris dan teratur. Berikut luaran penelitian ini. Luaran penelitian ini terdiri dari satu luaran wajib dan satu luaran tambahan, yaitu yang pertama, luaran pertama artikel ilmiah pada jurnal internasional dengan peringkat 1-6, dan luaran tambahan standar manual guideline logo UNP dalam bentuk booklet. Ini merupakan draft artikel yang sudah ditulis, dan draftnya sudah dilampirkan pada laporan kemajuan. Lalu ini adalah draft tentang standar manual guideline yang sudah terlampir juga di laporan kemajuan.
Melalui perancangan manual guideline ini diharapkan ke depannya bisa menjadi pemecahan permasalahan tentang pemahaman sivitas akademika UNP tentang logo UNP sendiri, dan diharapkan nanti ke depannya akan lebih konsisten dalam penerapan logo UNP. Sekian presentasi hasil laporan kemajuan penelitian ini dengan judul Konsistensi Identitas Visual Universitas Negeri Padang. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bisa berkontribusi atau bermanfaat bagi universitas dan khalayak masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.